Oke, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan transformasi data geomagnetik ya. Nah, transformasi data itu secara umum ketika kita berhubungan dengan anomali yang eh, digunakan untuk interpretasi di daerah penelitian ya. Nah, daerah penelitian itu hubungannya dengan informasi geologi ya. Jadi banyak informasi geologi yang ingin diterjemahkan uh, dengan lebih baik, uh, terutama menggabungkan dengan data gravity atau data geomagnetik. Seringkali anomali tersebut dalam bentuk 2D atau distribusinya adalah peta ya, dua dimensi atau map distribution. Oke, nah bisa jadi peta-peta begitu ya. Oke, nah berarti ini hubungannya nanti setelah Anda melakukan pengolahan data yang kemarin, misalkan sampai ke CBA atau mungkin sampai ke tahapan untuk korelasi dengan data geologi dan juga mungkin anomali magnetik, itu nanti beberapa ada yang menggunakan transformasi data itu untuk membuat informasi lebih jelas atau lebih detail atau memberikan insight atau wawasan baru untuk membantu interpretasi data penelitian. Baik, ketika ada data gravity atau data geomagnetik yang kemudian diolah lebih lanjut, itu berkaitan dengan enhancement ya, transformasi atau enhancement atau meningkatkan beberapa hal untuk menambah eh, sudut pandang atau wawasan lain terkait dengan sumber anomali yang ada di daerah penelitian. Berkaitan dengan buku teks yang dari Blakely itu cukup baik untuk penjelasan berkaitan dengan perhitungan ya. Nah, di sini mungkin menyinggung tentang materi yang dulu mungkin Anda pelajari di mata kuliah analisis sinyal geofisika, tapi mungkin pada materi tersebut banyak sekali domain waktu ya yang dibahas. Nah, kalau di pembahasan data gravity dan geomagnetik itu kita berhubungan dengan domain spasial, bukan domain waktu. Nah, kalau sebelumnya itu domain frekuensi, di sini mungkin domain bilangan gelombang ya. Nah, dengan menggunakan beberapa hal yang berkaitan dengan Fourier domain modeling, Anda bisa cek di bab 11, kita tentu saja mendapatkan hubungan antara anomali baik itu gravitasi atau magnetik dan distribusi sumber, baik itu distribusi massa atau distribusi di magnetisasi. Nah, oke, jadi ini sedikit ilustrasinya, Anda bisa cek di buku teks. Sebagian besar buku teks yang dikhususkan untuk analisis Fourier itu berfokus pada fungsi waktu. Beberapa istilah yang digunakan berhubungan dengan waktu itu seperti ya frekuensi, periode, dan penyebutan domain waktu. Namun, jika pembahasan terkait analisis fungsi jarak, nah seperti anomali gravitasi atau medan magnet yang diukur pada permukaan tertentu, nah, beberapa istilah yang relevan dengan fungsi jarak itu berkaitan dengan bilangan gelombang atau wave number, itu untuk kesepadanan dengan frekuensi. Kemudian periode, ini kesepadanannya adalah panjang gelombang atau wavelength, dan domain waktu kesepadanannya adalah domain ruang atau domain spasial domain. Nah, beberapa notasi yang mungkin sudah dipelajari pada saat belajar di analisis sinyal geofisika berkaitan dengan bentuk integral dari transformasi Fourier. Nah, di sini mungkin bentuknya kalau kita perhatikan ini adalah ada eksponensial pangkat E minus atau E atau eksponensial pangkat minus I kx ya, dx. Nah, berarti ini berhubungan dengan domain spasial atau domain ruang.
Nah, kalau kita coba kembali dengan apa yang sudah Anda pelajari dulu, mungkin ada istilahnya deret Fourier. Nah, kalau pada domain ruang, ya ini bentuknya hampir mirip, hanya saja ini bentuknya bukan I omega T begitu ya. Nah, di sini ditunjukkan dengan K, atau K itu adalah bilangan gelombang. Kemudian ini adalah untuk pasangan dari deret Fourier. Terus kemudian ini ada keterangannya, kalau misalkan kita punya Kn di deret Fourier, di sini sama dengan 2πn per X besar, ya kan? X besar itu adalah panjang data atau panjang gelombangnya. Selain itu, setelah belajar deret Fourier biasanya masuk ke notasi berkaitan dengan transformasi Fourier. Di sini biasanya ada yang menyebut juga pasangan integral Fourier atau integral Fourier. Nah, di sini kita punya bentuk yang seperti ini. Sedangkan ini adalah pasangannya, di mana K adalah 2π per lambda, lambda adalah panjang gelombang. Terus kemudian ya hampir sama ketika kita sudah menghitung transformasi Fourier, kita akan memiliki komponen real dan imajiner juga, ya kan. Terus kemudian ini bentuk lainnya kalau kita berhubungan dengan magnitudo dan E pangkat I theta dari fungsi bilangan gelombang. Kemudian theta fungsi K ini adalah arkus tangen dari komponen imajiner dibagi komponen real. Hampir sama semua dengan yang sudah Anda pelajari, mungkin dengan notasi yang berhubungan dengan domain waktu ya. Hanya saja mungkin perlu pembiasaan berkaitan dengan data. Nah, karena kita berhubungan dengan domain spasial dan tadi sudah ditunjukkan distribusinya adalah peta, maka kita berhubungan dengan transformasi Fourier dua dimensi, karena ada spasial X dan spasial Y, atau domain X dan domain Y, atau ya domain ruangnya adalah biasanya distribusi peta adalah X dan Y. Oke, nah mungkin ilustrasinya kalau kita berhubungan dengan dua dimensi, kita berhubungan dengan Kx dan Ky atau bilangan gelombang pada arah X dan bilangan gelombang pada arah Y. Ini bentuknya seperti ini, jadi ada double integral, kemudian E pangkatnya ini seperti ini. Ya ini mungkin penulisannya menurut saya ada yang kurang, ini harusnya Kxx ditambah Kyy gitu ya. Di sini juga ya mungkin sedikit koreksinya, hampir sama seperti ini harusnya. Oke, mungkin saya tambahkan di catatan ya, supaya mungkin suatu ketika kalau saya lupa ini bisa membantu. Oke, saya beri ini saja warna yang lain, terus saya kasih panah ya, misalkan di sini gitu ya. Oke, terus yang satu lagi. Ya, ini pasangan integralnya. Nah, di sini kita punya double integral juga, dan bukan hanya 1/2π tapi 1/4π kuadrat, karena ada double integral atau 1/2π dikali 1/2π. Nah, ini kalau yang satu dimensi tadi seperti ini. Nah, Kx itu kalau dijabarkan ada bentuk 2π per lambda X, dan Ky-nya ada 2π per lambda Y. Oke. Nah, mungkin beberapa notasi yang lain kalau kita nanti melakukan transformasi Fourier, biasanya sering digunakan simbol seperti ini ya. Ini misalkan kalau 1/r begitu ya, transformasinya seperti ini. Oke, jadi ini sekedar pengingat ya, nanti Anda bisa cek lagi apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah, mata pelajaran atau kelas analisis sinyal geofisika. Nah, kurang lebih hampir sama.